my god. Kita udah episode 50. Halo semuanya, welcome back to Reading Your Confessions. Awit Anu. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Nul. Dan di sini gue bakal ngebacain confession dari netizen kita yang paling bodoh, paling aneh, paling menyeramkan, paling menjijikkan, atau mungkin sekedar penasaran aja secara anonim. Buat kalian semua mau ikutan sharing cerita atau pengalaman aneh kalian, link ada di deskripsi video ini, atau enggak ada di bio Instagram gue, itu juga bisa. Oke lah, tanpa berlama-lama kita langsung lanjut. Nah, gue mau jelasin kenapa gue pakai baju warna pink di sini. Jadi kayak ini tuh baru gue record pas gue lagi ngedit, karena gue baru inget kalau gue belum recording si kono-kono. Oke, jadi gini Nul. Waktu gue kelas 1 SMK dulu, gue pernah kenal sama satu kakak kelas cowok. Nah, kakak cowok gue ini katanya dapat dare dari temennya. Karena si kakak cowok gue ini kalah truth order, maka dia harus melakukan sesuatu. Tapi lu tahu gak dare-nya apa, Nul? Dia minta tolong gua buat bantuin dare-nya, yaitu dia minta ke gua buat nendang dan injak alat kelaminnya itu. Sumpah, ini dia pernah live confession ke gua langsung gitu di stream gua. Sumpah, kayaknya ada, bentar. Ini gua cariin footage ya, bentar. Setiap kali lu ketemu orang ini, dia minta lu buat nginjek dan nendang isi bosnya sebanyak 10 kali. Iya. Singkat cerita, gue udah bantu dia sekali. Tapi entah kenapa kakak cowok ini ternyata malah ketagihan gitu, Nul. Sampai dia lulus sekolah pun, dia masih minta ditendang alat vitalnya. Tapi di sisi lain, gue juga greget sama kakak cowok gue ini. Dia gak pandang tempat, asal ketemu aja langsung minta ditendang tiap ketemu. Gitu, Nul. Akhirnya gue udah muak sama dia, sampai dimana dia minta untuk terakhir kalinya. Dan di situ jiwa greget gue meronta-ronta. Akhirnya gue tendang anunya dia sampai dia kesakitan. Selesai, Nul. Gue tahu sih ada istilah yang namanya masokis, dan itu tuh mereka mendapatkan rasa senang atau rasa enak atau rasa puas dari rasa sakit. Gue tahu, gue paham, dan itu bukan hal yang nggak umum gitu, banyak yang nggak gitu. Tapi setahu gue kalau masokis itu cuman kayak ditampar atau kayak dipukul gitu. Gue nggak tahu kalau sampai masalah diinjak dan ditendang itunya tuh. Oh, itu apa? Hai Nul, kenalin aku Hehe. Jadi di sini aku mau cerita tentang cemilan favoritku, yaitu bubuk bon cabe, Nul. Sumpah demi apapun, nyemilin bon cabe itu seenak itu, woy. Kadang aku bisa sampai habis 1 botol dalam sehari karena sensasi pedesnya yang tiada tara itu, Nul. Aku sampai ngestok sekardus. Cobain deh. Buat teman-teman yang mau cobain juga, kalian pemula bisa cobain dari yang level 15 dulu. Atau langsung level 50 juga oke banget sih. Dan sejauh ini aku belum pernah sakit perut sampai yang parah gitu. Palingan sakit kayak silit gue kebakar doang kok. Tadi lu bilang gak terlalu parah-parah banget kan. Abis itu gue penasaran kayak, apa yang dimaksud dengan sender? Dengan dia bilang gak terlalu parah-parah banget, dan lu bilang silit kebakar. Jadi Nul, kejadian ini baru beberapa hari yang lalu. Ceritanya aku kan baru pulang dari rumah temen. Nah pas aku pulang tuh aku jalan kaki, Nul. Jalan yang aku lewatin itu sepi banget, Nul. Lebih tepatnya kayak jalan tikus gitulah. Dan pas aku jalan, tiba-tiba ada ODGJ yang ngehadang aku. Jaraknya agak jauh sih. Nah, aku kan gak berani lewat, Nul. Akhirnya si ODGJ itu tiba-tiba buka celananya dan ampilin itunya. Dan di sana aku mendadak kayak ngeblank gitu. Kayak anjir, tantangan apa lagi ini Tuhan? Sentil, pukul, tendang, potong. Di sana aku langsung keinget kata-kata ayahku. Dia bilang kalau ketemu ODGJ jangan takut. Terus itu, tiba-tiba aku ngide kayak keluarin lah tuh HP ku. Terus aku pura-pura ngefoto itunya si ODGJ. Kayak sambil aku tunjuk-tunjuk sambil teriak-teriak. Kecil banget, wah kecil, haha. Sambil kayak ngeledek gitulah, Nul. Tapi nggak mempan. Malah kayaknya ODGJ kayak biasa tapi kayak marah gitu. On apa gimana? Udah jelas-jelas lu bilang dia ODGJ. Lu kasih kayak gitu ya dia kagak ngerti. Akhirnya aku pura-pura jadi zombie. Terus aku ngejar-ngejar ODGJ gitu. Dan pas ngerasa ODGJ ngejauh, aku langsung pulang ke rumah, buru-buru. Abis itu aku langsung nangis cerita ke ayah sama mama aku. Gue juga pernah, men. Gue pernah dikejar ODGJ pas lagi beli nasi goreng. Gue dilempar batu, bejir. Sumpah, gue inget banget pas gue masih kecil.
Jadi ini cerita tentang aku sama mantan aku. Panggil aja aku Lae. Di sini aku pacaran sama orang Cina ya. BTW kita beda 5 tahun. Dia umur 20 dan aku umur 15. Jujur sekarang aku ngerasa tolol banget. Karena dulu mau-mau aja gitu. Ya secara nggak langsung dia kayak pedo gak sih? Emang pedo! Oonnya aku kayak mau gitu Nul. Sekarang aku udah umur 18. Tapi jujur aku masih kayak gamon sama kangen sama dia. Walaupun bener-bener kita udah nggak tahu kabar satu sama lain. Kayak ya walaupun nggak pernah ketemu secara langsung. Kita cuman kayak VC doang. Tapi dia itu baik dan lucu banget. Dia grooming elu. Jadi aku cuman mau saran dong gimana cara biar nggak gamon. Aku putus karena you know, beda negara, beda agama. Berat lah pokoknya. Beda umur 5 tahun. Pedofilia itu bukan alasannya. Terus setelah dipikir-pikir, dia juga kayak nggak bisa ngehargain aku. But I still like him until now. Berarti on nggak sih? Tapi aku nggak yakin kita bisa ketemu atau kontakan lagi. Huhuhu, sedih. Yaudah segini aja. Makasih Nul udah bacain cerita yang nggak penting ini. Thank you so much Nul. Love you. Nggak. Gua nggak love you. Bodoh amat. Lu udah umur 18. Dan lu sebenarnya sadar dalam diri lu kalau yang dia lakuin itu tindakan pedofilia. Tapi lu masih suka sama dia. Berarti yang on siapa? Bukannya gua mau ngedisrespect perasaan lu atau gimana. Tapi sekarang lu udah umur 18. Dan lu udah sadar kalau dia tuh nge-grooming lu pas lu umur 15 dan dia umur 20. Itu jarak antara ilegal dan legalnya lumayan loh. Jadi lu sadar aja kalau dia tuh nge-manipulate lu. Halo Nul, panggil aja gua G. Nah, gua kan anu Nul, kayak aduh gimana ya ngomongnya. Kayak gua tuh pengen nge-gay, tapi gua tuh aslinya cewek. Dan gay itu kan cowok sama cowok. Gua tuh kayak pengen jadi cowok. Apa sih lu? Kadang gua suka kayak ngehayal gitu Nul, ngelamun sambil ngehayal. Mikir kayak gimana besok kalau tiba-tiba gua jadi cowok ya. Gara-gara itu Nul, pas gua naik motor nggak sengaja ngelamun sambil ngehayal itu dan hampir nabrak orang. Setelah itu pas gua cuci piring juga nggak sengaja pecahin satu mangkok, saking seringnya gua kayak ngebayangin kayak gitu Nul, delulu lah. Bahkan sebelum tidur gua ada aja haluannya. Dalam kurung pertanda gua harus ke psikiater deh kayaknya. Bener, bagus lu sadar diri. Tapi gua masih normal ya dibanding sender lain WKWK. Kira-kira kalau lu besoknya tiba-tiba jadi cewek gimana Nul? Kayak reaksi lu atau kayak lu pernah bermimpi jadi cewek gak? Oke, thanks Nul dan udah baca hehehehe. Pertanyaannya cukup bagus. Tapi kalau gua jadi cewek tuh yang pertama kali gue mau lakuin mungkin kayak parkir di tempat parkir khusus cewek tuh yang buat mobil tuh. Noel, menurut lu kalau punya fetish terhadap lutut itu aneh gak? Aneh. Soalnya gue suka lutut bejir. Karena pas gue liat gambar anime yang ada lututnya tuh kayak gemes-gemes gitu. Bukan yang kayak mau aneh-aneh, cuman pengen aja. Hai Nul, nama gue Nana, gue mau cerita sedikit nih. Ceritanya gue kan kerja di satu cafe. Dan di situ gue pernah ketemu sama satu cowok. Kita udah deket banget Nul, sering pegangan tangan, pelukan, bahkan pernah sekali kita. Tapi berapa lama setelah gue kerja di situ, gue tahu ternyata itu cowok punya pacar Nul. Awalnya gue udah mau join dia, tapi dia nyuruh gue buat jangan pergi ninggalin dia. Dia cerita kalau dia sering berantem sama pacarnya, makanya dia selalu lari ke gue Nul. Gue tahu ini salah, tapi kalau gue minta dia buat putusin pacarnya dan milih gue, menurut lu gimana ya Nul? Hehe. Please lah, please. Kemana harga diri kita sebagai wanita? Sebagai manusia? Bukankah seharusnya sebagai wanita kalian dimuliakan? Benar. Mengapa kamu puas dijadikan seler? Lu itu dijadiin simpenan loh. Lu itu dijadiin simpenan. Dengan nih cowok berantem sama pacarnya, terus dia larinya ke elu. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Oke lah kalau dia deket sama lo tuh statusnya kayak nggak sama siapa-siapa. Tapi ini statusnya dia tuh, dia udah ada pasangan loh. Dan lu harusnya kalau lu tahu hal ini, lu tuh marah. Keluarin kosakata binatang-binatangnya. Tapi di sini lu malah kayak, kalau misalnya gue suruh dia putusin itu cewek terus sama gue gimana ya? Lu on. Cowoknya on, lu nya juga on. Nggak suka gua. Salam kenal Nul, nama gua Kevin. Gua mau ceritain kisah cinta gua. Jadi begini Nul, gua nggak pernah nyangka cinta bisa datang dari hal seabsurd ini. Jadi ceritanya gua nemu sandal jepit di depan perpustakaan kampus gua. Sandalnya tuh butut banget. Tapi entah kenapa gua merasa ada chemistry dengan sandal tersebut. Luar biasa. Gua mulai nanyain ke orang-orang, bro ini sandal lu? Tapi semua jawab kagak.
Sampai akhirnya pas gue lagi hujan-hujanan, ada cewek datang ke gua sambil malu-malu gitu, Nul. Cantik sih ceweknya, dan dia bilang, "Mas, itu sandal saya." Oh. Di sana gua langsung shock. Jadi ini dia, pemilik sandal jepit takdir gua. Gua balikin sandalnya, tapi pas gua kasih, dia malah senyum. "Makasih ya." Di sana langsung, Nul, gua bengong. Ya gimana, Nul? Gua langsung refleks dan ngomong ke dia, "Mau gak jadi pasangan aku? Seperti sandal jepit ini, yang selalu berdua." Tapi dia ketawa terus jawab, "Mas, itu sandalnya punya bapak saya." Makan tuh chemistry sama sandal bapak-bapak. Bejir lah, Nul, dari kemarin gara-gara gue merasa ada chemistry-nya, gue sampai ciumin sandalnya terus lah, Nul. Anjir. Gue minta pendapatnya dong, Nul, karena sampai sekarang gue masih shock berat. Aduh, lu juga aneh anjing dari awal. Apa maksudnya lu bisa ngerasain chemistry dari cium sandal kotor? Bodoh. Lagian jelas-jelas lu udah tahu itu sandal punya cowok. Kan lu tadi nanyain, "Ini sandal siapa ya, bro?" Itu lu pasti naik ke cowok kan? Berarti udah pasti size-nya gede, di atas 41 lah, 42, 43 atau mungkin 44. Lu kata cewek cakep, kakinya besar, Bigfoot. Ya ada, cewek tinggi, supermodel ada. Tapi ya masa sandal butek gitu? Ayolah. Hai Nul, aku Ise. Aku mau ceritain pengalaman aku di bulan ini yang menurutku cukup wow. Jadi mulai bulan puasa ini, setiap subuh atau subuh menjelang pagi, aku selalu ketemu sama cewek berambut panjang. Kadang-kadang bentuknya berubah-ubah. Dia selalu ngintipin aku lagi di kamar mandi pas sahur menjelang pagi. Anjir, setan lesbiola. Kadang mukanya pucet, kadang pakai baju merah, kadang nggak ada badannya. Oh my god, udah serem, mesum lagi. Aku selalu lihat dia di sela-sela celah kamar mandi aku, Nul. Di situ pertama kalinya aku melihat dedemit yang so-wow itu. What do you mean? Setelah awal malam, aku ketemu cewek itu. Hidupku jadi kayak frustasi, Nul. Kepikiran banyak hal. Hidup aku jadi merasa berantakan. Dan yap, kadang itu cewek, matanya hitam, kadang matanya merah, kadang kagak ada. Sorry teriak, itu tadi gue kayak mau kasih elemen kaget gitu. Pernah nih aku lihat pas waktu aku kamar mandi, tuh cewek nggak ada tubuhnya. Kayak dipotong pas kepalanya gitu. Jadi tubuhnya kelenjer-kelenjer darah gitu. Masih dibawa melayang-layang. Aku nggak bohong. By the way, aku belum berani ceritain ini ke siapa-siapa. Baru ke elu aja, Nul. Kalau aku lihat cewek dedemit itu, aku nggak berani natap matanya. Ataupun rambut panjangnya itu. Kalau aku teriak, dia ngangkat badannya jadi melayang. Kalau pas skinnya jadi kuyang, alangkah pedum-pedumnya jantungku lihat tubuhnya yang kayak abis dipotong. Masih darah segar. Di umur aku yang segini tuh, aku ngeliat itu kayak wah. Cakepnya. Nggak pengaruh umur sih menurut gua. Mau lu umur 3 tahun, mau lu umur 30 tahun, mau lu umur 300 tahun, gua bakal teriak. Semangat ya, banyak-banyak ibadah, dijauhkan dari sosok-sosok seperti itu. Tapi gua nggak ngerti kenapa gua harus jadi orang pertama yang lu ceritain. Kata gua lu ceritain ke orang tua lu dulu, men. Hai Nul, perkenalkan, gua Lala dan gua punya pacar namanya L. Dalam kurung mantan maksudnya. Nah, kita tuh udah pacaran hampir 3 tahun. Selama pacaran, dia itu bener-bener alim dan selalu sholat 5 waktu, Nul. Dia kayak gitu karena bapak dia ustadz. Dia selalu ngingetin gue buat sholat dan puasa gitu. Tapi gue gak pernah ngelakuin karena ya hehehe malas. Nah, pas itu dia suruh gue buat sholat asar. Tapi gue bohong. Gue bilang ke dia kalau gue udah sholat, padahal belum. Tiba-tiba dia bilang, "Aku tahu kok selama ini kamu gak pernah sholat dan ngejalanin puasa kamu." Nah, di situ gue kaget dong. Terus dia bilang langsung kayak gini, "Kita putus aja ya. Aku nggak bisa punya pacar kayak kamu. Aku pengen punya pacar yang paham agama dan yali-yalil." Sorry ya, maksud gue tuh kayak kalau emang lu mau taat agama banget, bukannya lebih baik nggak boleh dan nggak pacaran sekalian ya? Semenjak itu gue putus dan nyesel banget. Tapi alhamdulillah gue tobat. Gue tobat karena pengen balikan sama dia. Menurut kalian gue beraniin diri gak buat ngajak balikan dia? Lu yang bener aja. Lu rajin ibadah, lu tobat dengan motif mau balikan. Berarti lu ngelakuin semua itu bukan karena lu pengen tobat. Lu ngelakuin itu karena faktor duniawi. Faktor daging.
Menurut gua lu mending ibadah dengan bener dulu, men. Kayak gua bukan orang yang suci, gua jauh dari kata suci. Tapi orang kayak gua pun, gua ngerti kalau misalnya lu mau tobat, itu harus dari dalam diri lu sendiri. Nggak boleh ada faktor-faktor kayak, ada gua mau balikan deh, gua rajin deh doa. Lu tiap hari doa ke Tuhan lu buat apa? Minta balikan sama dia. Nah, di sana aja udah salah. Lu doa itu harus dari dalam. Ngerti gak sih? Anjay, keren juga gua. Tapi serius, all jokes aside, di luar bercandaan tadi, motivasi lu salah banget. Salah banget. Dan gue yakin gak cuman gua yang ngomong ini. Ayolah, you can do better than this. Semangat. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai sini, yang udah nonton sampai habis. Dan boleh dong buat kalian semua yang bener-bener udah nonton sampai habis, coba buat komen Dede Meet. Karena dengan begitu gue bakal bisa bener-bener ngerti siapa sih sebenarnya di antara kalian yang bener-bener suka nonton konten gue sampai habis, yang bener-bener suka dan mendukung gue. Anjay. By the way, gila Dani, rambut gue udah panjang banget gak sih? Oh, what the hell? Oke lah, sekian dan sampai jumpa. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.